Hey guys, it's that time of the year again. Beginning of the year, it's Unpack. Seperti setiap tahunnya, Unpack diadakan awal tahun dan akhir tahun. Kalau lo udah pernah nonton Unpack gue sebelumnya, akan nebak pasti gue nih, wow, di SF, di New York, Korea, or Berlin. Tapi agak sedikit beda kali ini. Kita di Singapura. Iya, sebelum lo pada rame, Bang, kenapa Singapura? Kok deket? Kok nggak jauh segala macam? Ya jalan-jalan dong, nggak ada vlog New York dong, nggak ada vlog. Ya oke. Gue bisa jelasin, tapi nggak sekarang. Di vlog gue ya nanti ya. Seperti biasa, lo tinggal subscribe segala macam. Nanti akan ada vlog Singapura. Nah di video ini, gue mau lo fokus sama yang diluncurkan di Unpack kali ini, yaitu Samsung Galaxy S23 series. Oke? Let's go. So gini, Samsung meluncurkan 3 S23. Seperti pendahulunya sama, S22 juga kayak gitu. Ada S23 aja, ada S23 Plus, and S23 Ultra. Oke, 3 ya. Gue mau minta kalian fokus dulu di desain secara grup dulu. Keseluruhan dari desain S23 series, oke? Seperti yang mungkin kalian udah lihat di sosmed Samsung atau Dian Sastro, Raisa, Jerome Pauline, mungkin dan beberapa tech reviewers teman-teman gue. Udah kelihatan tuh ada teaser yang seperti tulisan zoom, tapi O-nya 3. Zoom. Nah, clue pertama terjawab di sini dengan desain 3 kamera yang sama besarnya secara fisiknya ya. Yep, just like the S22 Ultra. 3 kamera yang sama, besar secara desain fisiknya, tapi spesifikasinya beda. Tapi sama juga desainnya di seluruh S23 series sekarang. Oke? Ingat, kita balik lagi ke S22 kemarin, dia tuh desainnya beda antara yang Ultra sama non-Ultra. Yang Ultra kayak gini, nih S22 Ultra. Sedangkan yang S22 aja dan S22 Plus, dia ada kontur kameranya yang beda depth lah. Beda bagiannya, dan itu ada kesan yang berbeda. Secara desain case belakangnya sekarang ini nih, S23 semuanya sama, 3 lingkaran itu and flat design. Ini sebenarnya menurut gue jadi sama Ultranya dan it's simpler, it's classier, and I like it. Iya sih, it's almost the same like S22 Ultra. Perbedaannya ada di sampingnya, dimana yang kalau S22 Ultra is very rounded. Dia tuh karena kacanya itu sangat curve, displaynya curve, dia akan rounded banget. Sedangkan yang S23 Ultra dia agak square, tapi masih round. Maksudnya nggak fully box square yang sudutnya lancip, di sudutnya masih ada rounded, tapi sampingnya tuh ada flatnya. Oke? Nah ini bedanya sedikit di situ, dan di topnya itu ada garis antenanya pindah. Dan kalau pakai casing yang baru tuh ukurannya sedikit longgar, sedikit banget, tapi masih bisa dipakai. The good thing is, kalau lo udah suka desain S22 Ultra, lo nggak masalah pasti. Well, buat yang bosen dan penasaran sama kenapa desainnya nggak baru, segala macam, ya, well, oke, gini nih. Video ini memang belum review, tapi feel gue Samsung tuh mau ngajak kita lihat pendewasaan dari S22. Oke, we're going for maturity. Secara desain, S22 itu udah dewasa banget. Tapi layaknya kita manusia yang udah dewasa, perubahan fisik mungkin nggak bisa tambah banyak. Contoh gue, nggak bisa tambah tinggi lagi kan? Tapi perubahan internal masih bisa tumbuh banget. Kita bisa lebih pintar, lebih bijak, segala macam. Nah, clue kedua dari teaser tadi adalah kata zoom itu sendiri. Zoom ini terjawab dengan adanya S23 Ultra ini memiliki kamera hingga 200 megapiksel. Masif kan? Tapi 200 megapiksel ini bukan cuma untuk pamer angka fantastis. Karena dia juga ada super quad pixels yang menangkap lebih banyak warna lagi. Nah, ingat, dia ada punya tema yang namanya nightography, night photography, yang dikenalkan Samsung semakin ditekankan lagi dengan adaptive VDIS dan 2 times wider OIS. Artinya itu stabilnya tuh makin stabil lagi. Derajat OIS-nya, optical image stabilizer-nya itu lebih luas lagi, artinya ngambil foto malam akan lebih stabil lagi. Bahkan night portrait bokehnya diklaim akan lebih baik juga. Nih, gue ada salah satu contohnya selfie gue. Kalau lo zoom ke bagian rambutnya, bagus. Ditambah noise reduction pula. Kita tahu Samsung udah pernah mencoba 100 kali zoom. Kali ini Samsung memperkenalkan Astrophoto dan Astro Hyperlapse. Dia bikin foto bintang dan video dalam bentuk hyperlapse, pasti seru untuk dicoba. Nah, di video review nanti akan kita coba. Sekarang, well, belum bisa. Nanti ya. Nanti, pokoknya video review pasti ada. Nah, videonya sendiri itu pun upgrade. Sekarang bisa 8K 30 frame per second, yang sebelumnya itu dari 24. Dan 4K 60 frame per second. Sebagian dari vlog Singapura gue, begitu gue dapat barangnya, gue akan bikin dengan menggunakan S23 Ultra.
Oke? Karena gue akan kasih notisnya tuh di bawah. Dan akan gue rekam dengan menggunakan Audio Buds 2 Pro gue. Kenapa? Ya karena Samsung bisa. Pastiin nanti lo tonton juga itu untuk hasilnya. Nanti kalau udah gue upload akan gue kasih tahu. Sedangkan untuk selfie, lensa kamera depannya upgrade dari 10 megapiksel ke 12 megapiksel untuk yang S23 and S23 Plus. Dan sudah ada Super HDR selfie. S23 Ultra turun memang secara spek yang untuk 40 ke 12, tapi ada dual pixel yang bikin nyerap cahaya dan warna lebih banyak. Lihat lagi hasilnya sekali lagi, bagus banget. Pendewasaan tadi juga terjadi di otak dari S23 series yang sudah menggunakan Snapdragon 8 Gen 2 4 Galaxy. Oke, bukan cuma pakai sistem on-chip tercepat dari Qualcomm saat ini, tapi juga ada 4 Galaxy-nya. Artinya apa? Catat ya, 4 Galaxy. Lebih cepat ya, clock speed-nya lebih cepat dari Gen 2 lainnya. Yes, akan lebih cepat sekitar klaim Samsung nih, 30-an%. Oke, lebih cepat dari S22 Ultra. Tapi secepat apa dan makan baterai lebih boros gimana, mungkin kita harus tes lebih jauh lagi di video review. Pendewasaan juga terjadi di baterai, cuman hanya di S23 and S23 Plus aja. S23 Ultra masih menggunakan 5000 mAh baterai, yang itu sebenarnya udah gede banget. Sedangkan yang 23 biasa dan 23 Plus itu naik sekitar 200 mAh. Jadi dari S23 Plus dari 4500 ke 4700, S23 dari 3700 ke 3900. Karena ini menarik, yang suka smartphone kecil, S23 tuh baterainya naik. Nah, secara display dia sedikit lebih luas. Yang S23 Ultra ya, sedikit lebih luas, lebih terang, lebih nyaman di mata, klaim Samsung. Sekilas gue lihat memang bener, karena susah banget bedain secara displaynya Samsung udah salah satu yang terbaik. Kalau boleh gue bilang yang terbaik ada di market. But again, nanti gue akan coba lagi di review. Jadi ya, sekali lagi, upgrade S22 ke S23 terasa seperti lo tuh cuma, ya seperti yang gue bilang tadi, pendewasaan. Lo sama gue juga pasti ngerasa smartphone tuh udah mateng ya, kayaknya udah dewasa kayaknya. Mau kemana lagi sih? Teknik layar lipat ya adalah yang menurut gue itu cukup breakthrough ya. Itu udah ada di Samsung Galaxy Fold 4. Ya udah gue pegang juga. Fold 4 sendiri sebenarnya juga again pendewasaan, penyempurnaan dari Fold 3. Sisanya ya smartphone ya bisa sih lebih cepat lagi, lebih tajam lagi kameranya, lebih pintar lagi, lebih hemat baterai lagi, kedepannya semuanya bisa seperti layaknya manusia. Dalamnya masih bisa tumbuh. You know what I mean? So saat ini I'm not gonna lie to you. Gue senang nih diundang Samsung. Sekali lagi diundang Unpack-nya untuk melihat inovasi terbarunya mereka. Apalagi selalu di awal tahun, yang artinya dia ngeset bar yang tinggi untuk 2023 untuk kompetitornya. Gini. Ada penjelasan dikit, ada tambahan untuk info PO. Gue baru banget dapat di hari ini nih ya, gue bacain ya. Ini yang pertama tentang harganya. Yang pertama adalah Galaxy S23. RAM-nya sama-sama 8GB, tapi ROM-nya atau storage-nya itu 256 dan 512. Yang 256 harganya 12999, yang 512 harganya 13999. Nah, yang kedua adalah S23 Plus. Sama-sama RAM-nya dua-duanya 8GB, tapi ROM-nya 256 dan 512 juga dengan harga yang 256 15999, sedangkan yang S23 Plus 512GB itu harganya 17999. Sedangkan yang terakhir yang Ultra. Nah, Ultra ini ada 3 varian storage. RAM-nya beda, bukan 8GB tapi 12GB semua. Yang 12GB semua ini ROM-nya ada 3. Yang pertama 256 harganya 19999, sedangkan yang 512 adalah 21999, dan yang 1 tera adalah 25999. Jadi lo bisa pilih tuh dari 7 varian harga. Sounds expensive? Wait a minute. Ini kenapa gue bilang PO-nya itu bagus banget. Jadi PO-nya itu akan menjadikan bonus yang kalau di value-nya sekitar 7 jutaan bisa minimal. Maksimal. Oke, jadi ya pertama yang dasar banget adalah lo dapat asuransi, semacam asuransinya perlindungan 1 tahun dengan Samsung Care Plus senilai 1,6 juta atau 1,5999. Jadi kalau 1,599. Jadi kalau lo ada masalah, jadi udah ke cover lah, wasa tuh pernah kejadian dan semuanya tuh aman banget dengan adanya Samsung Care Plus ini. Oke, terus rekanan bank biasa, cashback 1 juta tergantung banknya apa, nanti lo lihat terms and condition-nya. Ada e-voucher untuk beberapa edisi, beberapa tipe ada e-voucher 1,5 juta, kecuali yang dapat free upgrade yang topnya. Jadi gini gue jelasin, nanti ada enhanced value untuk kalau lo trade in. Jadi ada beberapa flagship-nya Samsung, kalau lo trade in value berapa, nanti ditambahin value-nya itu 1 juta lagi. Jadi lo semacam dapat diskon 1 juta lagi kalau lo trade in.
ya. Ini berlaku juga nih untuk di PO doang nih. Nah, yang menarik banget nih ya, gue kasih tahu ya, adalah free upgrade storage. Oke, free upgrade storage itu artinya kalau lo beli yang 128, lo dapatnya yang 256. Jadi harga 128 dapat 256. Harga 256 lo dapat 512. Harga 512 lo dapat 1 tera. Wow, terus kalau gue maunya yang 1 tera, budget gue ada nih 26 juta, gue mau beli 1 tera gimana? Itu nggak bisa dulu dibeli selama PO, oke? Jadi udah baiknya lo beli yang, kalau lo mau yang 1 tera, beli di harga 512, gitu maksudnya, oke? Jadi selama PO di Samsung.com lo nggak bisa beli yang paling topnya dulu secara storage. Nanti sesudah PO bisa beli, tapi harganya balik ke normal. Lumayan kan? Jadi lo bisa dapetin yang 1 tera, itu tadi 1999, 22 juta kurang 1000, lo udah dapat yang 1 tera. Misalnya ya, gue simulasiin, kalau yang Ultra, S23 Ultra yang 1 tera selama PO harganya jadi 21,999, dikurang lagi kalau lo pakai kartu kredit tertentu, lo dapat additional cashback 1 juta, artinya jadi 20,999. Lalu selain itu lo juga dapat perlindungan 1 tahun dengan Samsung Care Plus harga 1,6. Nah, gimana? Asik kan? Selalu PO-nya Samsung itu nggak pernah bikin kita rugi sebenarnya. Jadi it's all worth it. At least you try it, and then terserah gimana mau dilanjutnya, untuk mau dikasih istri atau mau apa, terserah. Tapi PO-nya itu kece banget. At the end, jangan lupa nonton video reviewnya nanti setelah gue coba beberapa minggu dan vlog Singapura ini dengan S23 Ultra. Semoga lo suka. Bye now. Be nice.